Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih pada pembahasan transformasi geometri tentang pencerminan atau refleksi, tetapi kita masuk pada bagian yang kedua. Pencerminan terhadap garis X sama dengan alfa dinotasikan dengan M besar dengan indeks X sama dengan alfa. MX sama dengan alfa. Dibaca pencerminan terhadap garis X sama dengan alfa. Perhatikan bidang kartesius berikut. Ini adalah sumbu Y dan itu adalah sumbu X. Garis merah ini memiliki persamaan X sama dengan alfa. Terdapat sebuah titik yaitu P berkoordinat X, Y. Titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan alfa, maka kita peroleh bayangan titik tersebut adalah ini. Jarak titik P ke perpotongan itu akan sama dengan jarak dari perpotongan ini ke bayangan titik P tadi, ke bayangannya. Maka bisa kita peroleh jarak sumbu Y ke titik P adalah sejauh X, jarak titik P ke perpotongan ini adalah alfa dikurangi X. Dari sumbu Y ke garis X sama dengan alfa, jaraknya adalah alfa. Maka dari titik P ke perpotongan itu adalah alfa dikurangi X. Karena jarak dari perpotongan ke bayangannya sama dengan jarak dari titik P ke perpotongan itu, maka perpotongan ke bayangan mempunyai jarak yang sama, yaitu alfa dikurangi X. X ditambah alfa dikurangi X sama dengan alfa. Alfa ditambah alfa dikurangi X sama dengan 2 alfa dikurangi X. Maka bayangannya berkoordinat 2 alfa dikurangi X, Y. Maka bayangan titik P, X, Y, jadi bayangan titik P berkoordinat X, Y, jika dicerminkan oleh garis X sama dengan alfa, memiliki bayangan P aksen berkoordinat 2 alfa dikurangi X, Y. Titik P berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan alfa mempunyai bayangan yaitu P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan 2 alfa dikurangi X. X aksen sama dengan 2 alfa dikurangi X. Y aksen sama dengan Y. Y aksen sama dengan Y. Atau kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Pencerminan terhadap garis X sama dengan alfa bisa kita peroleh dengan cara menggeser garis X sama dengan alfa ini sejauh alfa satuan ke kiri dan 0 satuan ke bawah agar garis X sama dengan alfa ini berhimpit pada sumbu Y. Akibatnya titik P berkoordinat X, Y juga akan bergeser sejauh alfa satuan ke kiri dan 0 satuan ke bawah.
pergeseran alfa satuan ke kiri dan 0 satuan ke bawah sesuai dengan matriks kolom dengan elemen negatif alfa 0. Sehingga bisa kita peroleh matriks kolom berelemenkan X aksen, Y aksen sama dengan kita kerjakan dari paling kanan. Matriks kolom berelemenkan XY ditambah matriks kolom berelemenkan negatif alfa 0. Operasi ini mengartikan titik P berkoordinat X, Y bergeser sejauh alfa satuan ke kiri dan 0 satuan ke bawah. Setelah itu, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y sesuai dengan matriks dengan elemen baris pertama negatif 1, 0, elemen baris kedua 0, 1. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan digeser sejauh alfa satuan ke kanan, 0 satuan ke bawah. Maka kita peroleh matriks kolom X aksen, Y aksen sama dengan matriks kolom alfa 0 ditambah matriks dengan elemen baris pertama negatif 1, 0, elemen baris kedua 0, 1, dikali kurung kurawal buka, matriks kolom berelemen negatif alfa 0, ditambah elemen matriks kolom berelemen X, XY, jadi ditambah matriks kolom berelemen XY kurung kurawal tutup. Contoh A berkoordinat negatif 1,3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 akan memperoleh bayangan A aksen berkoordinat 2 dikali 2 dikurangi negatif 1,3 A aksen 5 berkoordinat 5,3. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan beta dinotasikan M besar dengan indeks Y sama dengan beta. M Y sama dengan beta dibaca pencerminan terhadap garis Y sama dengan beta. Perhatikan bidang kartesius di bawah ini. Itu adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Terdapat garis yang merah dengan persamaan Y sama dengan beta. Terdapat sebuah titik P berkoordinat X, Y. Titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan beta, kita peroleh bayangannya di sini. Jarak titik P ke perpotongan sama dengan jarak dari perpotongan ini ke bayangannya. Jarak sumbu X ke titik P sama dengan Y. Jarak sumbu X ke garis Y sama dengan beta adalah beta, maka jarak dari titik P ke perpotongan itu sejauh beta dikurangi Y. Karena jarak dari titik P ke perpotongan sama dengan jarak dari perpotongan ini ke bayangan, maka jarak dari perpotongan ke bayangan juga sejauh beta dikurangi Y. Y ditambah beta dikurangi Y sama dengan beta. Beta ditambah beta dikurangi Y sama dengan 2 beta dikurangi Y. Maka titik bayangan ini yaitu P aksen berkoordinat X, 2 beta dikurangi Y. Titik P
berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan beta mempunyai bayangan P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X. X aksen sama dengan X. X aksen sama dengan X. Dan Y aksen sama dengan 2 beta dikurangi Y. Y aksen sama dengan 2 beta dikurangi Y. Atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan beta bisa kita peroleh dengan cara menggeser garis Y sama dengan beta ini agar berhimpit dengan sumbu X. Jadi garis Y sama dengan beta ini digeser 0 satuan ke kanan dan beta satuan ke bawah agar berhimpit dengan sumbu X. Pergeseran tersebut sesuai dengan matriks kolom dengan elemen 0 negatif beta. Pergeseran 0 satuan ke kanan dan beta satuan ke bawah menyebabkan titik P, X, Y ini juga akan bergeser sejauh 0 satuan ke kanan dan beta satuan ke bawah. Sehingga matriks kolom berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks kolom berelemen XY ditambah matriks kolom berelemen 0 negatif beta. Pengoperasian ini mengartikan titik P, X, Y, jadi titik P berkoordinat X, Y bergeser sejauh 0 satuan ke kanan, beta satuan ke bawah. Setelah garis Y sama dengan beta berhimpit pada sumbu X, maka dicerminkan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X mempunyai matriks yang bersesuaian, yaitu elemen baris pertama 1, 0, elemen baris kedua 0, negatif 1. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka digeser kembali agar garis Y sama dengan beta yang menempel pada sumbu X ini kembali pada posisi yang semula, yaitu digeser dengan 0 satuan ke kanan, beta satuan ke atas. Maka kita peroleh X aksen, Y aksen. Jadi kita peroleh matriks kolom berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks kolom berelemen 0 beta ditambah matriks dengan elemen baris pertama 1, 0, elemen baris kedua 0, negatif 1 dikali kurung kurawal buka matriks kolom elemen 0 negatif beta ditambah matriks kolom elemen XY kurung kurawal tutup. Contoh, titik A berkoordinat negatif 1, 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1 mempunyai bayangan A aksen dengan koordinat negatif 1, 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. Berkoordinat negatif 1, 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. Maka A aksen berkoordinat negatif 1,
5. Pencerminan terhadap titik berkoordinat alfa, beta dinotasikan dengan M besar dan indeks titik berkoordinat alfa, beta. M alfa, beta dibaca pencerminan terhadap titik berkoordinat alfa, beta. Perhatikan diagram kartesius berikut. Sumbu Y, sumbu X. Terdapat sebuah titik berkoordinat X, Y. Terdapat sebuah titik yaitu P berkoordinat X, Y. Kemudian terdapat garis yang merah. Garis merah ini memiliki persamaan X sama dengan alfa. Titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan alfa mempunyai bayangan dengan koordinat 2 alfa dikurangi X, Y. Jadi jika titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan alfa memiliki bayangan berkoordinat 2 alfa dikurangi X, Y. Kemudian terdapat sebuah garis yang biru dengan persamaan Y sama dengan beta. Jika titik berkoordinat 2 alfa dikurangi X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan beta, maka memiliki bayangan dengan koordinat 2 alfa dikurangi X, 2 beta dikurangi Y. Maka kita peroleh perpotongan antara garis X sama dengan alfa dan garis Y sama dengan beta adalah sebuah titik dengan koordinat alfa, beta. Jadi, jika titik P berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap titik berkoordinat alfa, beta akan memiliki bayangan P aksen berkoordinat 2 alfa dikurangi X, 2 beta dikurangi Y. Titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap titik berkoordinat alfa, beta mempunyai bayangan P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 2 alfa dikurangi X. X aksen sama dengan 2 alfa dikurangi X. X aksen sama dengan 2 alfa dikurangi X. Dan Y aksen sama dengan 2 beta dikurangi Y. Y aksen sama dengan 2 beta dikurangi Y. Atau pencerminan terhadap titik berkoordinat alfa, beta kita peroleh dengan menggeser titik alfa, beta sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah agar
menempel atau berhimpit dengan titik berkoordinat 0,0. Sehingga kita peroleh matriks kolom berelemen X aksen Y aksen sama dengan kita kerjakan dari paling kanan. Matriks kolom berelemen XY ditambah matriks kolom berelemen negatif alfa, negatif beta. Pengoperasian ini mengartikan titik P berkoordinat X, Y bergeser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah. Setelah titik alfa, beta berhimpit dengan titik 0,0, maka kita cerminkan terhadap sumbu Y. Matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah matriks dengan elemen baris pertama negatif 1, 0, elemen baris kedua 0, 1. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X bersesuaian dengan matriks dengan elemen baris pertama 1, 0, elemen baris kedua 0, negatif 1. Kemudian semuanya kita kembalikan ke posisi yang semula. Alfa, beta yang menempel di titik 0,0 kita kembalikan ke posisi semula. Maka digeser sejauh alfa satuan ke kanan dan beta satuan ke atas. Maka kita peroleh matriks kolom X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom berelemen alfa beta ditambah matriks dengan elemen baris pertama 1, 0, baris kedua 0, negatif 1 dikali matriks dengan elemen baris pertama negatif 1, 0, elemen baris kedua 0, 1 dikali dengan matriks matriks kolom berelemen negatif alfa beta, negatif alfa, negatif beta ditambah matriks kolom berelemen XY. Contoh A berkoordinat negatif 1,3 dicerminkan terhadap titik berkoordinat negatif 3,5 mempunyai bayangan A aksen berkoordinat 2 dikali negatif 3 dikurangi negatif 1. 2 dikali negatif 3 dikurangi negatif 1, 2 dikali 5 dikurangi 3. Maka A aksen berkoordinat negatif 5,7. Contoh 1. Tentukan persamaan kurva 2x kuadrat dikurangi 24x dikurangi 3y ditambah 65 sama dengan 0 karena transformasi pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2 dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Jawab 2x kuadrat dikurangi 24x
dikurangi 3Y ditambah 65 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Tentukan bayangan kurva tersebut. Misalkan titik P berkoordinat X, Y terletak pada kurva semula. Maka P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Mempunyai bayangan 2 kali 3 dikurangi X, Y. Atau mempunyai bayangan 6 dikurangi X, Y. Titik berkoordinat 6 dikurangi X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Mempunyai bayangan 2 dikali negatif 2 dikurangi 6 dikurangi X, Y. Atau mempunyai bayangan X dikurangi 10, Y. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 6 negatif 10. Negatif 1 dikali negatif X sama dengan X. Maka mempunyai bayangan X dikurangi 10, Y. Titik berkoordinat 10 X dikurangi 10. Jadi saya ulang. Titik berkoordinat X dikurangi 10, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Mempunyai bayangan X dikurangi 10, 2 dikali negatif 1 dikurangi Y. Atau X dikurangi 10, negatif 2 dikurangi Y. Jadi titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 dilanjutkan oleh garis X dicerminkan oleh garis X sama dengan negatif 2 dilanjutkan dengan pencerminan oleh garis Y sama dengan negatif 1 mempunyai bayangan dengan koordinat X dikurangi 10, negatif 2, negatif 2 dikurangi Y. Jadi mempunyai bayangan X dikurangi 10, negatif 2 dikurangi Y. X aksen sama dengan X dikurangi 10. Y aksen sama dengan negatif 2 dikurangi Y. X aksen sama dengan X dikurangi 10, maka X sama dengan X aksen ditambah 10. Y aksen sama dengan negatif 2 dikurangi Y, maka Y sama dengan negatif 2 dikurangi Y aksen. Persamaan semula kita adalah 2x kuadrat dikurangi 24x dikurangi 3y ditambah 65 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, memperoleh bayangan yaitu 2
dikali substitusi X dengan X aksen ditambah 10. Jadi substitusi X dengan X aksen ditambah 10. Dan substitusi Y dengan negatif 2 dikurangi Y aksen. Maka kita peroleh persamaan bayangannya adalah 2 dikali substitusi X dengan X aksen ditambah 10 dikurangi 24 substitusi X dengan X aksen ditambah 10 dikurangi 3 dikali substitusi Y dengan negatif 2 dikurangi Y aksen. Maka persamaan bayangannya adalah 2 dikali kurung buka X aksen ditambah 10 kurung tutup pangkat 2 dikurangi 24 dikali kurung buka X aksen ditambah 10 kurung tutup dikurangi 3 dikali kurung buka negatif 2 dikurangi Y aksen kurung tutup ditambah 65 sama dengan 0. Maka 2 dikali kurung buka X aksen X kuadrat, jadi kita hilangkan aksennya, 2 dikali kurung buka X kuadrat ditambah 20X ditambah 100 kurung tutup. Jadi saya ulang, 2 dikali kurung buka X kuadrat ditambah 20X ditambah 100 kurung tutup. Kita hilangkan aksennya. Dikurangi 24X dikurangi 240 ditambah 6 ditambah 3Y ditambah 65 sama dengan 0. Jadi kita hilangkan aksennya semua. Kita peroleh 2X kuadrat ditambah 40X ditambah 200 dikurangi 24X dikurangi 240 ditambah 3Y ditambah 71 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya adalah 2X kuadrat ditambah 16X ditambah 3Y ditambah 31 sama dengan 0. 2X kuadrat ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah persamaan bayangan sebuah kurva setelah dicerminkan terhadap titik berkoordinat 3, negatif 2. Tentukan persamaan kurva semula. Jawab. Sebuah kurva yang tidak diketahui persamaannya jika dicerminkan terhadap titik berkoordinat 3, negatif 2 menghasilkan bayangan dengan persamaan 2X kuadrat ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Misalkan titik P berkoordinat X, Y terletak pada kurva semula. Maka P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap titik berkoordinat 3, negatif 2, kita peroleh bayangannya adalah P aksen dengan koordinat 2 dikali 3 dikurangi X atau 6 dikurangi X, 2 dikali negatif 2 dikurangi Y atau negatif 4 dikurangi Y. Jadi kita ulang, titik P berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap titik berkoordinat 3, negatif 2
kita peroleh bayangannya adalah P aksen berkoordinat 6 dikurangi X, negatif 4 dikurangi Y. Dengan X aksen sama dengan 6 dikurangi X. X aksen sama dengan 6 dikurangi X. Dan Y aksen sama dengan negatif 4 dikurangi Y. Kita ketahui persamaan bayangannya adalah 2x kuadrat ditambah 3y dikurangi 5. Seharusnya persamaan ini berawal dari 2 dikali x aksen kuadrat ditambah 3y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Substitusi x aksen dengan 6 dikurangi x dan y aksen dengan negatif 4 dikurangi y. Maka kita peroleh persamaan semula yaitu 2 dikali kurung buka 6 dikurangi x kurung tutup pangkat 2. Substitusi x aksen dengan 6 dikurangi x ditambah 3 dikali substitusi y aksen dengan negatif 4 dikurangi y ditambah 3 dikali kurung buka negatif 4 dikurangi y kurung tutup ditambah 5 sama dengan 0. Kita peroleh 2 dikali kurung buka 36 dikurangi 12x ditambah x kuadrat kurung tutup dikurangi 12 dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2x kuadrat dikurangi 24x ditambah 72 dikurangi 12 dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan semula adalah 2x kuadrat dikurangi 24x dikurangi 3y ditambah 65 sama dengan 0. Terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Saatnya anak-anak berlatih. Kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, tetap bersemangat, dan semoga sukses. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.